dari Dimas Dastin sendiri. Awal-awal memang agak kena, ada porsi hati ketersinggungan itu mati, Lord. Menurut Dimas Danang, itu kalau dibawain dangdut pecah. Nggak ada yang salah kok dengan dangdut, nggak perlu gengsi gitu. duhai kekasihku. Mau minum ini nih, batuk mulu. Salam mulia, Jaya. Hari ini Lord Rangga kedatangan tamu agung. Beliau adalah Dimas Dastin Tiffany. Biasa yang wajahnya tidak asing, karena ini manusia antik yang luar biasa yang bisa menghiasi dan menghibur kita semua. Itu juga loh. Ya, dan kehadiran juga beliau adalah presenter, kemudian malang melintang dunia entertainment ya. Wow. Juga penyiar radio dulu. Iya kan? Iya, presenter juga dulu sih, Lord. Sekarang sudah jadi pengusaha, membranding bagaimana karya-karya untuk para artis ya, para aktor. Beliau adalah Dimas Danang Suryo Negoro. Wow. Di dalam ruangan kita, dalam acara kita itu Dream World of Lord Rangga ini sengaja memang sebagai rumah bagi siapapun makhluk bumi. Kemudian malam ini kita ngomong-ngomong berkaitan dengan persoalan-persoalan yang memang hiruk pikuk di planet bumi ini. Nah, ini. Hanya ini yang separuh planet bumi, separuh planet lain ya. Namek. Hadir di sini. Sudut. Netizen ekivalen rakyat memersani ataupun memberikan satu bentuk keikutsertaan. Tidak menutup kemungkinan juga para netizen ekivalen rakyat dalam hal ini pun sebagai tamu agung yang hadir di sini. Ya, saya Begitu kira pun di sini juga kayak lobby Da Vinci. Wah, iya benar. Lu kayak pernah masuk lu? Iya. Lobby Da Vinci yang di pinggir jalanan besar itu kan? Di Jalan Sudirman benar. kan? Iya. Ya, ini sebenarnya asalnya pusatnya di sini dari Da Vinci itu supaya lebih populer di sana. Oh, Iya. ini berarti emang Lord suka Art Nouveau gini ya Lord ya, yang Ya. kembang-kembang, Ini kan sebenarnya Eropa-ish. ya, ini semua berlapisan emas kan? Iya. Oh, Ya, Mas Rangga. oh Mas Rangga. Juga sekarang ada berlapis dengan kondisi Mas Dastin. Oh iya. Dan Mas Dimas. Ya, Kalau setuju udah Lord. kayak gini ada satu yang kurang. Iya, apa itu? Kiri kanan dayang-dayang. Oh iya. Oh iya benar. Iya, udah nanti diusulkan dan memang sekarang juga lagi Buka lowongan itu. lowongan itu. Dayang-dayang ya? Dayang-dayang. Tapi di sini juga bersama teman-teman kemarin ya di satu podcast di sana. Circus itu juga kita lagi menggalang kekuatan bahwa Indonesia memiliki 1 juta bidadari. Wah, Iya, 1 juta bidadari. 1 juta bidadari, Iya, Bang? bukan lagi 7 bidadari, Banyak tapi banget. 1 juta bidadari. Dan Jadi bersama Benar. kita berkolaborasi dari teman-teman di sana, ya, Circus X itu kita lagi membuat satu kerangka bagaimana menghimpun dari 1 juta bidadari itu. Karena ternyata, Bakal apaan Lord? iya, Wah. yang jelas mereka sudah menghiasi bahwa tanah air kita memang banyak sekali ya dalam artian bidadari. Tapi saat ini mereka hidup dengan bebas sendiri-sendiri. Artinya tidak berikan, bukan didampingin. Artinya tidak dapatkan fasilitas apapun. Ya, mereka tidak terperhatikan. Maka sebenarnya itu bidadari-bidadari tersebut kalau itu hadir dalam skup kita bisa fasilitasi dan memberikan motivator bagi daerah-daerahnya, Indonesia bisa menjadi wisata dunia yang luar biasa. Kayak Uzbekistan begitu. Ya, kalau Uzbekistan terkenalnya, tapi kan juga tidak terhitung berapa. Iya. Iya. Nah, Indonesia ini ada 1 juta bidadari terbentuk pada posisi Ini di situ. 1 juta bidadari ini fisik atau metafisik Lord? Fisik. Fisik. Oh, fisik. Oke, Yang Yang kelihatan. itu sudah diumumkan kok itu. ranking satunya siapa Lord? Ranking satunya pasti sekarang belum ada ranking satunya. Oh, belum Tapi ada, ada belum data ada, bahwa belum itu ada. Masih adalah, ngeraba-raba. 1 juta bidadari. Dan Hmm. itu layak bahwa memang potensi sumber daya alam Indonesia dan alam dalam ini potensi SDM Indonesia clear itu adalah punya nilai-nilai yang punya daya tarik tersendiri Oh, bagi pasti. negara-negara lain di luar. Nah kalau ada 1 juta bidadari, ada 1 juta bidadara juga nggak Lord? Oh, bidadari tidak ada. Bidadara. Kalau bidadari ya bidadari, nggak ada bidadara. Enggak, maksudnya yang kan itu kan bidadari kan cewek biasanya ya, iya. merujuk ke cewek. Ada nggak yang
ada juga 1 juta cowok-cowok gitu. Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya kalau bidadari sesuatu yang indah dan terindah itu punya kaum Hawa. Tapi kan sekarang cowok juga Nggak suka punya cowok. yang indah. Kalau nggak percaya bidadari satu, ya kaum Hawa wanita, kemudian laki-laki satu, segagahnya kayak apa, suruh goyang pasti ini, walaupun goyang juga yang indah pasti adalah kaum Hawa. Tetap dua-duanya punya dada kan? Bidadari, Iya. bidadara. Bener, dada, bener. Kalau darah itu keluar keluar. Kalau dari masuk. Oh, I. Masuk. Itu I. Iya. Dalam bahasa I. Inggris, I. It's Iya. Masuk. I. Oh iya. Iya. Kayak Jadi pengakuan kalau diri ya? laki-laki Yes. keluar. Oke. Oke, kalau Oke. dadanya ya, dadanya. Jadi ini malam ini dalam kesempatan yang Maaf, Lord. indah, ya. Lu minum ini nih, batuk mulu. Oh. Prokes. 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 Tinggal dicerot aja. Enggak, Ya, ini tuh tadi juga kita udah prokes ya. ini tuh Dustin. Prokes. Ini tuh Dustin tuh lagi batuk kering karena tadi sebelum datang kemari dia Iya. makan gorengan tuh udah dibilangin jangan makan gorengan sembarangan. Dia makan bakwan Iya. sama panci. Iya, pancinya, panci. Dan- Sebenarnya kalau juga di sana mudah-mudahan aman ya. Iya. Sekarang juga sudah menggunakan minyak goreng yang tidak bekas. Nah, Ya mereka udah aman kok. Mereka dengan usaha-usaha kecil ya, Iya. menengah, mereka sudah ngerti kesehatan dan mengutamakan Betul. kesehatan. nah kelapa sawit yang di duit 1.000 itu loh salah satu penghasil minyak juga buat di Indonesia. Oh iya, makanya ditempelkan ke ini ya, ke uang ya. Ke uang. Biar Oh ingat. iya. Tapi kalau menurut Lord, kira-kira nih, kalau Lord dijadikan apa namanya? Simbol mata uang. Simbol mata uang apa? Di- Bukan, gambar mata oh, uang. iya. Kira-kira pose Lord akan seperti apa Lord? Ya pasti kalau itu uang itu nanti. Kalau sekarang lotnya belum bisa ya. Iya kan kalau iya. misalnya kan Pose, andaikan. Nah, Pose- andaikan posenya pasti Setengah ada badan biasanya loh. posisi setengah badan. Nah, setengah badan, posisinya dengan posisi seperti ini bisa juga terjadi. Bentar, 3 detik aja loh. Iya. Siapa tahu yang nonton pengen nge-screenshot nanti dia ada Oh. angan-angan ingin buat. Iya. Coba. Nah, ini begini. Ya. 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 Pasti Oke. lot sambil ini kaki seperti Ya. ini pasti begini segini. Oke. Jadi Iya. ininya terbuka menunjukkan Iya. bahwa percaya diri. Oh, oke. Pandangan lurus ke depan Iya. tajam itu partai Oke visi. ya, udah kan ini udah kan? Pasti, fokus. Udah kan? Heeh. Ya. Nah, ngomong Yang pasti lebih bagus lah dari gambar dolar lah. Wow. Iya, pastilah. Nah, kalau misalnya Lord jadi apa namanya? Jadi mata uang kan berarti Lord adalah salah satu pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, Iya. iya benar. Nah, Lot. apakah Lord sudah apa ya? Sudah melakukan tindak tanduk kepahlawanan untuk Indonesia atau belum sih Lord? Oh, itu kan yang menilai yang lain. Oke. Tentu kalau yang baik yang terbaik bahwa Lot ini kan selalu bagaimana dari kecil dan hingga kini Iya. bagaimana bisa selalu berbuat baik dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan apapun. Itu Lot melakukan satu kebaikan-kebaikan itu. Dan tentu terlepas pada posisi itu semuanya niat Lot kan udah memang berbuat baik untuk bagaimana membahagiakan bagi semua manusia di Bagi bumi. semua Oke. rakyat. Juga bagi semua makhluk yang lain. Kalau mau ada di pecahan uang, Iya. itu lo mau kalau berandai-andai ada di nominal berapa lo? Nah, Dia nominal dalam artian nominal teratas dan itu nanti tidak ada nominal lain dalam artian gini, tidak ada gambar lain. 50.000? Jadi tetap Lord Rangga semua. ya jadi Oh, tidak warnanya semua aja. tidak ada warnanya. Jadi ini kan kita tidak bicara dengan posisi yang tadi ya, Oke. bahwa persoalan itu sekarang itu kan yang menentukan dalam cetak uang Iya. ini tidak sembarangan. Benar. Karena di sana harus ada jaminan yang disebut jaminan emas mau cetak uang ya. Iya. Kemudian Federal Reserve baru menentukan bagaimana sikap nilainya berapa. Kemudian dikonversi dulu lagi ke dolar, baru satu negara itu adalah mencetak uang. Jadi tidak sembarangan orang atau sembarangan kelompok manapun atau pemerintah juga tidak sembarangan cetak uang. Ada hal-hal aturan internasional yang diatur. Tidak lalu kemudian ada negara mana misalkan negara Pulan lah itu di sana sebut aja negara Pulan atau negara atau berantah itu tidak sembarangan cetak uang. Itu adalah ada dekade waktunya saatnya mencetak uang itu atas dasar jaminan emasnya ada, kemudian the Federal Reserve ada juga menentukan berapa nilainya, kemudian sisi penggunaan atas dikonversi dolarnya berapa baru cetak uang dan itu tidak sembarangan orang buat.
Ataupun pemerintah manapun tidak buat. Karena diatur oleh dunia, diatur oleh internasional. Nah, ngomong-ngomong soal uang, ada yang kemiripan Lot dari segi OOTD Lot. Iya. Mirip logo UOB ya. Oh gitu. Kartu. Bener juga lu. Bener kalau kepikiran sih. Iya. Keren lu. Terentah kenapa kan Iya. mau soal uang itu untuk penyimpanan. Benar. Nah, dan bicara uang, sebenarnya kan begini. Ya, kita juga pengen bahas sebenarnya dunia saat ini. Bagaimana khususnya di tingkat kaum selebriti, khususnya nih di dunia dalam artian subsistem dalam kaum selebriti ini, subsistemnya sebut aja adalah dunia komedi. Oke. Satu. Nanti kita bahas yang kedua adalah kita dunia seni subsistem di tingkat budaya seni budaya kita, yaitu dangdut yang konon dalam artian sekarang kita sepakati bahwa dangdut itu ternyata juga merupakan bagian yang bisa mencetak dalam artian nilai dolar masuk sini ya. Oh Oke. iya, Istilahnya. setuju. Ini mumpung ada juga Dimas Danang, karena Dimas Danang itu kan membranding banyak orang yang Apalagi juga soal seperti musik dia emang Iya. banget Iya, iya. menguasai Musik Lot. ya. Musik ya, jangan iya. tinggi-tinggi loh. Amin, amin, Tolong, amin. tolong. Iya. Apes. Jadi gini, sekarang saya pengen tahu nih, Nah, ya Dimas Dastin, ya banyak menghiasi pada proses keadaan sekarang masuk ke dalam saudara saya di sini adalah lebih banyak kepada tingkat dunia komedi, ya. Mau tujuannya niat tadinya apa secara alami, jelas Dimas Dastin banyak menghiasi pada dekade orang mengenal sebagai orang yang masuk dalam dunia komedi, ya. Dunia komedi. Bagaimana dari Dimas Dastin sendiri? Untuk komedi sekarang Iya. Untuk di Indonesia dan juga untuk dunia ya. Oke, kalau untuk yang di Indonesia sendiri itu semacam guyon-guyonan ringan atau apapun itu, semua permasalahan bisa dicairkan dengan komedi. Nah, salah satu komedian saya tahu salah satu komedi itu menurut saya bisa juga entah orang dari keluh kesah ataupun dari segala macam, itu masalah komedi orang yang bisa mengkritik segala sesuatu tapi bisa dikonsekuensi. Konsekuensinya dalam bentuk komedi, panggung komedi. Iya, karena dengan cara pembicaraan yang istilahnya menuju tapi dibelok-belokkan, tapi akhirnya mencair kayak gitu, akhirnya kan dengan pembahasan seperti itu kan nggak harus lurus doang loh. Iya, iya. Ada lika-liku. patahin. Lika-likunya. Kayak gitu loh. Iya, ternyata orang juga boleh dalam artian tidak lurus tapi dalam bentuk komedi. Lika-liku dalam bentuk bahasa barangkali ya. Lika-liku dalam bentuk Dalam sama. bentuk penyampaian. Iya, iya. Kemudian yang paling dialami oleh Dimas Dastin ini dalam dunia apa? Komedi apa ketika di sisi pengalaman dari perjalanan ini kayak apa sih sebenarnya? Yang paling dirasakan atau mungkin saat pengalaman tersulit Oke. dalam persoalan ini? Sebenarnya nih terbentuk secara gimana Lord, itu karena hasil dari tongkrongan aja sih. Oh, jadi tongkrongan. Nah, jadi tongkrongan kan kita bisa speak up bebas. Yes. Nah, Oke. apalagi dengan orang-orang di sekitar yang sudah mengenal lebih dekat, justru lebih enak dong. Lebih untuk enak, mengungkapkan tidak atau untuk bisa explore pada sisi secara natural. secara natural conversation. Iya. Maka dengan cara lama kelamaan kita mau ngatain dia apa, kita nggak masukin ke dalam hati. Nggak takut ada cepu ya. Nggak Iya. takut. Artinya bahwa dunia komedi juga tidak boleh orang mudah tersinggung. Iya. Tidak pula juga menyakiti orang lain. Sebuah kata penyampaiannya. Cuma kalau penyampaian. Kosakatanya juga harus sopan. Iya. Tapi gini sih Lord, Iya. kalau misalnya ya terbentuk istilahnya karena dari mereka ini entah menecehkan, entah mengapakan, kalau kita udah terbiasa kayak gitu kenanya, Iya. lama-lama nanti akan kebal dengan sendirinya Lord. Oh. Kayak macam hanya sepintas. Jadi malah kita berbalik mentertawakan orang yang mengatakan itu. Iya, iya. Karena iya. mentertawakan orang yang mencecah entah segala macam, belum tentu dia punya power untuk bisa berani speak up langsung Iya, gitu iya. buat kita. Saya Gitu. mau ngasih tanggapan Dustin Iya, dulu sih. bisa Lord. dianukan. Bisa silakan dia. Jadi benar kata Dustin, lama-lama kebiasa sih Lord. Karena gini, kalau saya ngerasanya ya, di Amerika atau di Inggris gitu ya, mereka bisa ngomong sesukanya, oke lah, itu budayanya beda sama kita gitu ya. Oke. Cuma mungkin orang-orangnya
udah bisa menertawakan dirinya sendiri kali ya Lord ya. Oh. Jadi karena dirinya udah cukup penuh, Mm-mm. ya udah misalnya saya gitu. Saya Lord Rangga dikatain ngatain saya kayak Danang bodoh gitu. Buat Ya, jokes, iya. saya juga ya ketawa, oh iya, tapi saya ngerasa nggak bodoh. Iya. Kayak maksudnya gini, Lord Rangga dibilang halu atau apa, Lord Rangga kan tetap yakin kan sama jalan Lord kayak gitu kali Lord. Jadi akhirnya kita ikut ngetawain juga Ya, gitu. artinya bahwa Akhirnya nggak apapun tersinggung. kata-kata yang dikeluarkan ataupun menerima pernyataan dari Iya, reaksi kita sih. reaksi kita tetap harus cool ya. Harus tetap dingin itu. dalam artian bahwa ini merupakan bagian yang memang harus Iya, kadang-kadang kan dalam dunia ya. kadang-kadang kan ada yang nyalanya kebangetan gitu juga ada, cuma kan bisa kita tinggal juga Lord gitu. Iya. Artinya tidak semua harus direwes ya. Awal-awal memang agak kena, tapi lama-kelamaan ada porsi hati ketersinggungan itu mati Lord. Jadi nggak kena bakalan Itu misalnya Wow. artinya hati Keren seluas dah. dalam artian seluas samudra ya. Baik hati maupun juga ininya menyamudra lah kesabarannya. Iya. Bisa diukur bahwa seorang komedian itu ternyata harus memerlukan daya keimanan yang bagus, kemudian kesabaran yang tinggi ternyata. Dan ini perlu di sini. Dan seorang komedian juga tidak cukup harus apa dan bagaimana. Ternyata juga menurut Lord Rangga juga harus punya kemampuan, kecerdasan ya dalam menyikapi di dalam sebuah panggung. Karena harus menyampaikan dari kosakata, Iya. kemudian menyikapi dari tadi kata Mas Danang bahwa ini adalah sesuatu yang anggap aja jangan sampai berat. Karena menyikapi itu kan sesuatu hal yang tidak mudah ya bagi kita. Iya, melempar ucapan dengan hati-hati Iya. karena yang lawannya khawatir tersinggung Iya. atau gimana. Kemudian cara proses tanda-tanda atau mungkin dalam hal membranding. Satu contoh yang alami itu lihat aja misalkan wajahnya Dimas Justin. Tanpa ngomong juga sudah orang bisa Lucu. senyum ya, ketawa ya. Itu. Apalagi kalau sudah keluar giginya. Iya kan? Iya. Lord, Tapi yang bikin lucu giginya atau yang tidak ada giginya, Lord? Rangga menurut Lord. Bener nggak? Iya nggak deh? Yang bikin lucu giginya atau yang tidak ada giginya? Lord? tergantung ini masing-masing, apalagi soal orang berat kan. Ketika muncul ya, Dimas Justin sudah seperti ini. Ya, Benar. betul. Ya, dia padahal kan aslinya ini kan Arjuna. Ya, kan? Aslinya itu Arjuna. Ya, ketika dia eksplornya kepada sisi komedian sehingga orang bisa melihat oh ternyata seorang Arjuna pun bisa berkomedian. Arjuna, Dan yang menarik adalah untuk yang belum pernah ngeliat Dustin dimanapun, Dustin ini sangat gigih. Iya. Di Twitter dulu dia aktif, Lord, Aktif, dia aktif sampai orang-orang radio, saya kan orang radio tuh sampai apal. Iya. Kalau ada Dustin, Tiffany, itu pasti dia menang kuis banyak banget, Lord. Pasti menang kuisnya. Dia Kalau menang kuis. misalnya, Gila. naik ya. Keren banget nih Lord, sampai sekarang ada di sini tuh Dustin benar-benar bergerak sendiri, nggak pakai berita macam-macam, dan dia kayak yang bisa ditonton di Volix, dia 70% penghasilannya dikasih ke orang tuanya. Iya. Gokil. Iya. Gokil. Ya waktu itu yang saya tangkap karena penyiar itu menurut saya mereka itu brilian. Yes. Yang pertama cerdas, iya, menyampaikan berita nggak pernah hoax, pasti dia update terus. Iya. Dan yang terakhir setiap pembicaraan apapun dia selalu ada bahan. Bahan dan harus tangkap segera ya. Artinya tanggap. Iya. Ya apapun mau tanggap yang luar biasa, tanggap darurat bahasanya Iya. Pasti harus update terus. Betul. Makanya saya salut dengan kayak Mas Danang waktu itu Danang, perjuangannya, ya. apalagi kan di radio salah satu besar di Jakarta ya. Iya. Wah, Ya, Lord Rangga bahagia sekali netizen Equal Rakyat. Ternyata beliau-beliau adalah pejuang yang memang umurnya juga umur sangat masih muda ya. Muda semua ini. Semangatnya juangnya bisa kita patut teladani. Ini Coba- muda, ini muda, iya. ini muda-muda ini ini. juga muda. Tapi kalau dibandingkan sama Lord, jujur ya, kalau dibandingkan sama Lord, kami belum tentu bisa sekuat Lord. Lord Rangga bener-bener memperjuangkan keyakinannya sampai harus dihukum balik lagi bahkan dengan lebih gemilang gitu. Ya, dan itu adalah merupakan sebuah perjalanan yang memang diniati dengan ketulusan. Survive. Ya, survive. Benar. Apalagi katanya apa coba? Survive. Tuh, kalau survive aja beda ya.
ini keluar ya, kalau dari Oh iya. Oke, Iya, oke. tapi kalau ada yang mau masuk harus klakson dulu 3 kali masuk terus. iya iya Nah, itu tadi komedi tuh loh. iya iya Dia kan dia Iya. mengetahui dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah Iya. tidak insecure loh dengan terowongannya. Ya Coba. kan kayak kalau dilihat juga emang relate. Iya kan? Iya kan? Terus niat dari Dimas dulu itu terjun di dunia komedi itu dari niat sendiri atau dorongan seorang kekasih dulu atau orang tua? Iya. Dorongan ekonomi kita kan. Iya. Oh ternyata Kita- dorongan kita dorongan ekonomi loh. ya, dorongan cuan kata Aurel cuan. Atta itu Tapi kan. tahu seiring di balik backgroundnya dari ekonomi, tahu profesi emang mengalir dengan sendirinya. Betul. Oh, akhirnya menjadi komedian profesional. Wah, keren ya. Keren. Profesional, bener. Karena Profesional. Dustin sendiri sekarang kan bergabung di MLI. Iya, iya. Majelis Lawak lawak lucu Indonesia. Majelis Lucu Indonesia. Iya. Seharusnya sebentar lagi akan berubah menjadi Majelis Lord Lord. Indonesia. Nah, Iya. MLI ya maksudnya kan Dustin di sana nyerap banyak Lord. Iya, Benar, iya, saya iya. setuju dia mungkin menuju profesional. Ya, Lord sendiri memang merancang dunia di entertain ya. Bahwa Lord, kalau Lord sendiri kan ada pada sisi di dunia komedi, Iya. ada dunia ilmiah, ada dunia nyanyi juga, ya seni ya, seni musik Lord juga. bisa nyanyi? Bisa, Oke. ya. Jadi ada dunia dalam artian acting ya. Karena Lord juga ada beberapa pesan untuk buat film, ada buat banyak lah macamnya. Oke. Tapi semuanya lah intinya adalah bagaimana kita berkarya dan merupakan bagian budaya tadi. Iya. Budaya karya anak bangsa. Ya. Lah, ingin sekali bahwa sebenarnya lo juga punya impian bagaimana budaya sekembali seperti dulu. Bahwa setelah yang namanya peradaban bangsa-bangsa di dunia ini berangkat dari peradaban yang tertua yaitu Pulau Jawa, tentu kita juga akan berangkat nanti karya-karya budaya sifatnya di sana dalam jenuh ada berbagai seni ya. Iya. Itu bisa memberikan satu kekuatan dan mewarnai dunia kembali. Ya ini adalah merupakan kekayaan yang memang juga harus potensial yang harus kita gali dan kita teruskan, perjuangkan. Tapi saya setuju sih, Lord, Iya. karena kan salah satu musik yang dicetak di plat emas, piringan hitam emas itu Iya. juga musik gamelan. Gamelan. Bener ya, Lo bikin juga punya pakai gamelan apa? sampai hari detik hari Oh, ini. Lord bikin. Lo bikin pada tahun 91, lo punya gamelan, beli gamelan dulu. Beli alat. satu grup alat. Oh. Dulu adalah ada seni yang disebut seni sandiwara ya. Kalau di Jawa ke sana lagi tengah, kalau kan ke Cirebon kan sandiwara. Sandiwara. Jadi teater rakyat. Kalau ada di sana di Jawa Tengah dari Solo ke sana adalah ke Jawa Timur ketoprak ya atau ludruk. Nah pada saat itu Lot punya ada rezeki sedikit tapi lebih ya di tahun itu Lot kemudian membeli seperangkat termasuk gamelannya. Ya kalau nilai sekarang miliaran lah ya. Nah, pada saat itu Lord bisa memegang alat apa Lord untuk memainkannya? Lot bisa memainkan dengan alat gamelan bisa. Oh, gamelan bisa. Ya terus kemudian Narik-narik Lot lukisan bisa. ya nabugong bisa ya. Nabugong bisa nabugong. Oh, Kalau lukisan Lot memang juga apa namanya suka art juga. suka art tapi biasanya saya lebih banyak mengkoleksi beberapa pelukis. Oh, jadi Siapa? Kayak macam- jadi di gubuk ya ini kan gubuk baru saya di sini. Gubuk di saya yang lama Lot penuh dengan lukisan-lukisan cukup. Saya sih setujunya nih ya Lord ya. Kan ini kan banyak seniman-seniman muda Lord. Kayak Alip John gitu. Terus kayak misalnya yang kenalan saya ya Komolo atau kayak Mas Acil di Fahmi Syarif gitu ya. Mereka kan gambarnya bagus-bagus nih Lord. Kenapa Lord gak kontak mereka terus bikin foto Lord banyak dalam berbagai model Lord? Iya itu kan Buat di sini Lord. Karena ini kan Iya. kalau dilihat nih yang foto yang itu saya bukain. iya Foto nggak yang apa-apa ini, nggak Lord. apa-apa. Nah, misalnya nih foto yang ini nih Lord. Iya Foto yang ini kan ada ini yang ini. iya Ini kan fotonya ada di bawah gede. iya. Nah, maksud saya biar ada orang lihat ini beda nih siapa yang Oh, foto. iya. Tanda tangannya. Iya. Kalau saya sih Siap. undang para penggambar Ada kesan nilai Ya seninya, kita memang juga sekarang ada beberapa pelukis Indonesia yang juga secara ini mereka akan mengirimkan lukisan-lukisan. Oh, udah kepada- ada. Banyak lukisan-lukisan daerah tidak kalah penting ternyata dia karyanya luar biasa. Pasti. Dan karena lo dia kan baru ya di dalam artian membuka di sini lalu akhirnya sekarang melalui Instagram Lodge banyak orang-orang yang akhirnya akan mengantarkan lukisan-lukisan itu baik karya Potret Lost itu sendiri maupun juga
karya-karya mereka itu adalah bagian yang akan kita akomodir. Iya, karena Ya, kemarin seperti aja ada Reza Arab gambar gambar dekatnya 10 juta. Iya. Reza Arab kalau gambar Reza Arab yang gambarnya adalah luar Traga berapa miliar? Iya, miliar. Ya, nilainya tinggi. Yang pasti nilainya tinggi. Dan gini, kaitan dengan sekarang kan dunia saat ini ya. Bagaimana coba kembali kepada soal dunia tadi, perlawakan lagi atau komedian. Gimana sih pandangan menurut Dimas Danang komedian saat ini di Indonesia ini dengan pertumbuhan pada posisi teknologi ya, di mana gadget maupun HP bisa juga terus televisian sekarang ya. Kemudian dikata digital lah misalnya di sini. Bagaimana menurut Mas Dimas Danang? Kalau saya sih nggak begitu tahu banyak loh soal komedi sebenarnya. Tapi kalau yang saya rasain sebagai penonton, kebebasannya berkurang sih Lor. Kebebasannya berkurang gitu. Kalau dulu kita masih bisa menyaksikan komedi yang misalnya menghadirkan cewek-cewek cantik, kalau sekarang pasti diprotes. Dan itu misalnya dulu nih, saya ingat banget saya pernah dengerin kaset keluaran Prambors kalau nggak salah tentang Warkop DKI. Lupa saya. Pokoknya Warkop DKI lah. Waktu itu menceritakan tentang perjalanan grup Warkop ke Sumatera. Dia ketemu dengan berbagai macam marga dan marganya dimainin dengan tujuan tidak menghina, tapi memang buat justru mengeksplor pada posisi menyatukan, memperakat. Nah kalau tujuan aslinya saya nggak tahu sih, tapi emang itu jadi materi komedi ya. Cuma nggak ada yang marah. Ada suara penontonnya itu bukan? Iya yang dia panggung. Nggak ada yang marah karena ya banyak banget loh. Kalau misalnya kita ingat komedi-komedi zaman dulu lebih dan lagi panggungnya juga lebih memberikan eksplor betul-betul sebagai kita tokoh komedian dari lebih eksplor ya. Dibandingkan sisi di media sosial atau bentuk kita saat sekarang di televisi. Coba misalnya nih Sri Mulat ada zaman dulu gitu, ada di zaman sekarang gitu loh. Kayaknya Pak Tesi nggak bisa sebebas itu jadi ngondek deh gitu. Iya, karena memang saya ngondek pernah dimarahin. Dengan posisi di dalam komedian di tingkat digital pasti berbeda dengan posisi di panggung yang bentuknya adalah bentuk teater langsung ya. Artinya dengan kondisi ini kan banyak hal yang memang harus disesuaikan. Gimana menurut Dimas, Dustin? Perkembangan produksi perlawakan itu sendiri ketika secara luas saat ini dikaitkan dengan ada perkembangan teknologi. Kalau dari Dimas Danang tadi seperti itu. Kalau menurut saya sih untuk yang perkembangan dari industrinya dari komedi itu makin luas sih. Soalnya dengan platform. Iya, platform. Nggak apa-apa, sabar. Platform. Platform yang disediakan itu bisa dia mengeluarkan ekspresi dengan bebas, berkarya dengan bebas. Nah, salah satu contohnya ya di luar dari TV ya. Nah, mereka itu jadi terfasilitasi. Terus yang misalnya nih belum terlihat banget nih, tapi dia punya karya, dia upload, dia bisa viral ya karena sekarang dimudahin banget dengan yang namanya gadget atau digital. Digital sehingga orang biar kapan saja bisa melihat. Nah dan dimanapun bisa melihat. Kitanya aja bisa memanagenya. Iya, enggak gitu loh. Terus secara ini singkat dalam artian dalam dekade waktu perkembangan saat ini gimana sih untuk membranding seperti ini bagi seorang potensi yang menyampaikan sisi komedian yang memang kan kita banyak ya, apalagi pada tingkatan sisi daerah kita yang luas, kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa di antara netizen ekuivalen rakyat di beberapa jajaran di Indonesia maupun luar negeri bisa juga suatu saat akan bisa hadir di sini dan mereka juga berbakat dengan kondisi. Mungkin tidak mereka kita branding dengan posisi komedian saat ini. Wow, kalau pertanyaan kayak gitu mungkin atau enggak, saya selalu melihat mungkin. Artinya peluang itu ada dan selalu ada ya. Selalu ada. Tapi pertanyaannya paling gampang gini sih. Tinggal aja dijawab kamu komedian yang apa untuk membedakan. Karena saya percaya orang tuh diciptakan beragam loh. Tidak seragam gitu. Jadi pasti ada bedanya tuh. Punya warna tersendiri. Jadi tekstur sendiri. Kamu adalah komedian yang itu kalau misalnya bisa dijawab itu nanti bisa jadi ciri khas gitu. Kayak banyak banget ciri khas yang kuat dan
dan nggak orang karena dia ciri khasnya kuat ya, brandingnya kuat dan itu emang dia gitu ya, nggak jauh-jauh dari dia tidak lelah gitu. Contohnya Dustin, Lord Rangga, Mbak Syahrini, gitu. Punya potensi masing-masing dengan kelebihan. Maksudnya kalau misalnya dia melakukan sesuatunya nggak jauh-jauh dari dirinya gitu ya, dia tidak berusaha untuk orang lain tapi berusaha buat dirinya terlihat belang gitu ya, terlihat berbeda, itu akan lebih panjang sih. Panjang dan artinya bisa mewarnai secara kuat tapi berkembang. Bisa bisa andalan mengisi gitu loh. Jadi nggak cepet matinya gitu loh. Nah ini kan dunia perlawakan seperti ini. Lalu kemudian dekade yang dirasakan kepada Dimas ya selaku komedian, tentu juga itu dialami oleh Lord Rangga ya. Yang pasti dirasakan bahwa nilai tambah ataupun dana lebih bagus daripada masa sebelumnya ya. Iya. Nah, apa dan pendapatnya? Kayak gimana? Ya, ketika sebelum masuk kepada selebriti kaitan sebagai komedian, tentu nilainya adalah pendapatannya bagaimana. Minum dulu. Ya, oke, Mangga. Itu gimana coba? Minum juga. Oh ya, soalnya dia udah begini nih. Nah, udah kayak iklan, Lord. Tinggal iklan doang yang masuk nih. Iya, memang ini air mineral kita Indonesia memang paling enak. Lord Rangga di saat keliling di manapun di negara-negara lain airnya beda. Rasanya lebih lengkap di sini. Nah, mau disebutin produk Anda, masuk dong ke Lord Rangga. Iya dong, air mineral. Ya, coba apa yang bisa yang didapat dalam dirasakan bahwa apakah pasti ada dong. Pasti ada. Ya, posisi lahiriah maupun batinnya dalam artian kehidupan. Banyak belajar banget, Lord. Jadi ketika kita ketemu orang-orang yang istilahnya nggak sembarangan, itu di situ kita banyak mengorek-ngorek, bukannya maling ya, istilahnya menimba ilmu dari dia, terus menyerap ilmu dari dia, dan kadang kasih masukan yang emang bisa ngebangkitin kita. Jadi nanti untuk kedepannya bisa jadi bekal lebih baik dan tahu gimana nih cara untuk kita memainkannya nantinya. Oke, jadi lebih bagus dan lebih baik. Itu menarik netizen ekuivalen rakyat bahwa ternyata di dunia komedi juga masih terbuka panjang lebar ya. Bahwa kesempatan itu bisa didapat oleh siapapun menurut juga Dimas Danang tadi. Karena setiap manusia memiliki atas sisi nilai struktur yang beda, penampilan yang beda, keunikan yang tersendiri. Dan ditambah musimnya seperti sekarang ini nih. Orang yang butuh butuh mood. Iya, mood itu punya nilai. Mungkin ada mood apa tuh? Coba mood apa tuh? Mumut apa? Mood. Oh, bukan. Iya. Mood yang istilahnya bisa mentwister, mood buster gitu. Mentwister dan buster. Lord, kalau manggil Dinda gitu apakah dilanjutkan dengan puisi, Lord? Oh, kalau puisi selalu. Coba Lord, ada nggak satu puisi yang Lord ingat? Tips dong, Lord. Iya, tip apa? Puisi apa tips dulu nih? Puisi apa tips dulu? Puisi. Tipsnya buat. Judulnya cinta. Nah, karena Rangga cari cinta. Iya, nggak mungkin Carmen. Bisa dimulai. Ya. Oke. Dindaku. Aku ini siapa? Aku ini yakin yang punya cinta hanya dirimu, Dinda. Karena itu hak dari Allah yang Maha Berkuasa. Sedang aku ini siapa? Harta pun semua milik Dinda. Apa yang Kanda dapat ini? Aku ini siapa lagi? Semua punya Dinda. Bumi ini pun diadakan untuk Dinda. Supaya aku bisa tetap mencintai Bu Dinda. Wah, gila. Itu Dinda masa nggak ada yang mau Dinda? Iya. Nah, tadi yang kurang adalah Dinda, bibir ini untuk Dinda. Happy 6th month anniversary. Ngomong-ngomong ini ada dua hal yang tadi saya sampaikan. Tadi soal perlawakan kan kita sudah atau perkomedian kayaknya kita kayak bisa Lord nanti bisa direkomendasiin sama Dustin, mungkin undang Coki sama Muslim atau Panji Mas Panji Coba boleh dah di sini. Iya, untuk ngomongin komedi biar lebih dalam gitu. Nah, iya, saya istilahnya
belum punya pegangan banyak. Dia kan Jadi anak baru ini. nih. Kalau saya kan juga dari sudut penonton. Iya. Ya, oke. Dangdut ternyata musik yang bisa mempengaruhi tentang keadaan dunia musik, permusikan dunia lah, dunia musik di dunia. Lah, sekarang pandangan pada posisi seorang Dimas dulu deh. Ya Dimas Dustin. Saya musik gimana? dangdut ini sepanjang sisi kehidupan sampai mencapai masuk ke dunia selebriti lalu kemudian memilih komedian. Pandangan pada si musik dangdut kita ini apa dan bagaimana sih? Oke, mohon maaf, saya tim dang apa tim dut? Iya. Dan Apaan tuh? Tidak biar ya. Kalau untuk saat ini dangdut, saya juga pun ternyata akhirnya pada saat ini banyak rekan-rekan saya penyanyi dangdut dan mereka mengeluarkan lagu. Nah, cuman untuk promonya nih lebih dikencengin lagi. Jadi tahu siapa yang nyanyi. Kadang kan yang nyanyi siapa, nanti yang populerin siapa, akhirnya yang populer itu yang viral. Ya kan? Masuk akal. Kayak lagu ya, yang udah banyak lah lagu-lagu yang penyanyi asli siapa yang bikin viral atau orang lain akhirnya dia yang jadi itu lebih ke promonya sih. Memang lebih ke promonya ya. Seperti halnya lagu-lagu seperti dangdut. Kalau dangdut kan ciri memang satu musik yang lahir dan milik itu Indonesia. Ya, dunia mengakui bahwa dangdut itu satu seni budaya yang memang Indonesia punya. Artinya asli Indonesia, sekalipun itu adalah tadinya karena peradaban musik-musik yang lain, misalnya datangnya Fish ya? milik dari India, peradaban peradaban dan lain. It's okay. Lord kan juga cinta dangdut, tidak juga kalau punya musik-musik lain, pop juga Lord suka, rock juga Lord suka, ya, jazz juga suka, kemudian keroncong juga Lord juga suka, ya, gamelan tadi, musik-musik hampir Lord musik Indonesia maupun dunia Lord suka banget. Nah, gimana kalau menurut Dimas Danang tentang permusikan dunia dangdut di Indonesia? Saya sih ngelihatnya kalau dangdut ya, menurut saya sekarang lagi jaya, Lord. Lagi jaya. Karena nggak sedikit DJ yang bawain dangdut. Dan juga karaoke kayak di mana? Tempat Holy Wings, itu kalau dibawain dangdut pecah. Dan saya setiap datang ke acara-acara ibu-ibu gitu ya, pokoknya belum pecah kalau belum kopi dangdut yang mainin. Yes. Nah itu kan sebenarnya kan dangdut sendiri kan sempat dianggap kampungan ya, dalam arti kurang lah gitu ya. Sampai akhirnya menurut saya pribadi dangdut tuh juga salah satu apa ya Lord ya, musik yang tadi Lord bilang bisa mendatangkan mendatangkan keuntungan buat Indonesia. Iya, cuan masuk dolar ke sini. Iya, tapi terhalang sama gengsi, Lord. Tapi begitu didengerin musik dangdut, siapa juga nggak? Betul. Yang mau mendendang. Karena kan sebenarnya kan dekat banget ya, Lord ya. Kita Melayu, kita dekat banget sama Melayu dulu kan 1986 kalau nggak salah itu pertama kalinya dangdut tuh mulai gerak gitu ya. Kalau ini koreksi ya kalau salah ya. 1986 itu mulai masuk, tapi kan sebenarnya dari dulunya ada orkes Melayu, saya lupa namanya. Orkes Melayu bukan orkes Melayu yang emang datang ngebawain musik-musik, gue lupa nama jenis musiknya apa. Tapi yang jelas itu ngebawa orang-orang mulai mengenal ada musik lain lah selain musik daerahnya masing-masing. Udah gitu Elia Khadam main film boneka India. Di situ ada musik India digabung dengan apa yang kita punya. Akhirnya menjadi satu musik dangdut. Dan kan istilah nama dangdut itu saya juga sebaca saya ya. Itu yang ngeluarin antara seorang wartawan atau Pak Haji Oma Irama. Roma Irama. Karena Raja dangdut kita. Karena Oma Irama itu RH-nya tuh Raden Haji. Yes. Gitu. Kalau setahu saya. Raden Haji kan banyak yang bilang ada yang Oma jarang ada yang tahu padahal ya. Oma Irama. RH-nya tuh Raden Haji. Jadi Roma Irama. Kalau setahu saya, koreksi ya kalau salah ya. Nah, semenjak itulah dangdut dipakai. Nah, menurut saya dangdut waktu itu juga sempat ada masa kemasannya waktu zaman Warkop, Pak. Karena waktu itu dangdut
dipakai buat perlawanan karena musik barat kan dianggap tidak boleh kan. Iya. Gitu. Jadi balik lagi sebenarnya nggak ada yang salah kok dengan dangdut, nggak perlu gengsi gitu. Iya, Joe Stone aja datang ke rumahnya Haji Omah Irama gitu. Iya, dan dangdut juga selama perlawatan Lord Rangga di beberapa negara ternyata juga dicintai di sana. Jadi dangdut tidak ada lagi istilah, Lord setuju kalau dangdut ini bukan lagi musik kampungan, tapi justru musik dangdut Indonesia diterima di beberapa negara, banyak negara, di mana Lord datang ke Eropa, ke Pasifik, ya, juga ke tempat-tempat lain, juga pada Timur Tengah sekalipun, juga pernah pada posisinya kemudian di beberapa negara, itu dangdut dicintai dan disukai. Jadi kalau misalkan potensi dangdut Indonesia menurut Lord Rangga ini, kita bisa bantu, apalagi difasilitator oleh pemerintah, bahwa proses dangdut menjadi satu paten kita, bahwa ini milik Indonesia, dan Indonesia ini terus membantu ya, memfasilitator bagaimana dengan potensi dangdut-dangdut yang ada di Indonesia itu keluar negeri, dalam artian kita fasilitasi, kemudian industri perdangdutannya juga kita tambah dengan branding yang dengan disesuaikan dengan potensi sekarang ya, potensi teknologi sekarang. Saya kira ini merupakan bagian yang bisa juga datangkan dolar. Jadi nggak K-pop, terus nggak hanya ke pop. Ya kalau pop tidak bisa dilakukan lagi. Semua pop dunia juga sudah ini clear, dan pop ini juga kita ada baru sebagai bagian ya bahwa pop Indonesia. Walaupun pop asalnya seperti tadi jumlahnya seperti tadi. Nah, secara sadar Lord ya, kalau mau tahu dangdut sekarang ini yang saya pantau ya, benar atau enggak, banyak disukai dari kalangan belia, remaja sampai orang tua. Karena di mana bisa dilihat nyata, rata-rata TikTok memakai efek-efek instrumen dari dangdut. Instrumen itu. Bahkan sekarang TV juga ada yang menyiarkan banyak dangdut. Iya, shout out buat Mas Isyal Musik, dia juga salah satu komposernya TikTok. Coba nanti kita undang nanti Raja Dangdut di sini dan Ratu Dangdut. Wow. Ternyata bahwa musik dangdut maupun juga dunia perlawakan atau disebut tadi komedi bisa menjadi perekat bangsa Indonesia dan memberikan satu sisi kekuatan bagaimana tetap kita bersatu dengan hidup damai, bahwa dunia ini ditambahkan dengan potensi musik dan tadi komedian menjadi negara yang bisa aman, damai, dan semua rakyatnya bahagia. Salam mulia, jaya. Terima kasih banyak Dimas Danang, Dimas Dustin yang sudah berkenan hadir menjadi tamu agung kami di sini. Mungkin Lord, mohon maaf buat closingan. Satu lagu dangdut yang Lord banget itu lagu siapa? Lagu-lagu Roma. Juga lagu-lagu banyak dari lagu Roma banyak. Lagu Roma. Oh, satu yang menurut Lord ini kayaknya sayang banget. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Bagus, ya gitu. Iya, wah ditunggu tuh. Siapa yang mau jadi kekasih Lord, langsung saja. Terima kasih. Salam.